Sobat Spektrum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal uji kompetensi hematologi. Sekarang kita cus aja langsung ke soal yang pertama. Oke guys, kita langsung aja ke soal nomor 1. Di sini ada tenaga ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan indeks eritrosit. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui HCT-nya 43 volume persen, red blood cell-nya 4,8 juta per mikroliter, dan kadar hemoglobinnya 14 gram per dl. Dengan data hasil pemeriksaan tersebut dapat dihitung nilai MCV, MCH, dan MCHC. Nah, soalnya berapakah nilai MCH dari spesimen tersebut? Nih, tips buat aku kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian langsung melihat pertanyaannya apa, yang ditanyakan itu apa. Karena biasanya soal hukum itu dia dalam bentuk kasus, jadi panjang lebar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa langsung baca soalnya, jadi kalian tahu apa yang ditanyakan. Nah, di ceritanya kalian bisa lihat apa-apa aja. Misalkan ini MCH yang untuk mencari MCH dibutuhkan nilai HB dan jumlah red blood cell-nya. Nah, jadi kalian tidak perlu dari awal sampai titik dibaca ceritanya gitu. Untuk rumus MCH kita bisa lihat seperti ini. Nilai hemoglobin per jumlah eritrosit kali 10. Nah, sekarang kita masukin aja nilainya. Nilai hemoglobinnya berapa? Lalu untuk nilai jumlah eritrositnya 4,8. Ini jawabannya 29,1 sekian. Nah, bisa dibulatkan jadi 29 pikogram per sel. Udah deh, ini masih gampang ya. Next, soal selanjutnya. Seorang analis diminta melakukan perhitungan indeks eritrosit pada pasien yang didiagnosis menderita anemia besi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. MCV sama dengan 68 fl, MCH 22 pikogram, MCHC 29%. Nah, yang ditanyakan, apa gambar kas yang terlihat dalam sediaan hapus darah? Kalau soalnya kayak gini, kalian ingat 3 hal ini. Ini 3 kunciannya, mikro dan hipo. Jika dia bentuknya mikrositik, terus warna apusannya dia itu hipokrom, MCV, MCH, dan MCHC-nya pasti di bawah nilai normal. Nah, jika dia normositik, normokrom, MCV, MCH, dan MCHC-nya dia di rentang normal. Nah, jika dia bentuknya makrositik, terus warnanya hyperkrom, dia MCV, MCH, dan MCHC-nya di atas nilai normal. Begitu. Jadi, nilai MCV ini menjadi patokan untuk bentuknya. Nah, apakah dia mikro, apakah dia makro, itu dilihat di MCV-nya. Kalau untuk dia apakah hipokrom, apakah dia hiperkrom, kita lihat di MCH, MCHC-nya. Nah, 2 nilai ini. Begitu. Jadi, back to soal, kita lihat lagi ceritanya bagaimana. Ini MCV, dia 68 fl. Nah, MCV normal itu nilainya 80 sampai 97. Jadi, ini dapat disimpulkan bahwa ini di bawah nilai normal. Oke, lanjut MCH. 22 pikogram. Nah, 22 pikogram. MCH normal itu 27 sampai 31. Nah, di sini 22 berarti dia di bawah nilai normal. Nah, dari sini sudah kelihatan nih apa jawabannya. Nah, untuk MCHC 29%.
MCHC nilai normalnya itu 32 sampai 36. Jadi ini udah di bawah nilai normal. Oke. Nah, apa gambar kas yang terlihat? Di sini sudah diketahui semua di bawah nilai normal. Jadi mikrositik hipokrom. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Ya, masih gampang. Oke, next. Soal nomor 3. Seorang perempuan datang ke laboratorium atas permintaan dokter untuk melakukan pemeriksaan anemia. Hasil diperoleh jumlah eritrosit 5 juta per mikroliter darah. Nah, kadar hemoglobinnya 11 gram per desiliter dan nilai hematokritnya 40,5%. Berapa pikogram nilai mean cospular hemoglobin tersebut? Ini yang ditanyakan MCH. Nah, seperti yang soal nomor pertama. Untuk rumus MCH itu nilai HB-nya per RI. Sorry ya, ini emang agak-agak sih. Ya, nggak apa-apa jelek. Yang penting bisa kebaca. Oke, nilai HB-nya kita lihat langsung 11. Nah, RI-nya 5 juta, sorry. Jadi ini dimasukkan 11 per, nah biasanya kalau jumlah eritrosit itu dia 5 kali 10 pangkat, berapa kalau juta? 6 ya. Jadi yang dimasukinnya itu nilai 5-nya aja. 5 kali 10. Nah, ini nih jawabannya adalah 2 pikogram. 22. Oke, kita dapat jawabannya 22 pikogram. Nah, untuk soal ini sama. Kita baca kalau sudah di ruangan ujian, yang pertama kita lakukan adalah untuk cepat ya, menghemat waktu itu langsung baca apa sih yang ditanyakan. Nah, dari ceritanya baru kita cari apa yang kita butuhkan. Nah, karena ini kita belajar, kita latihan, kita nggak apa-apa baca soalnya dari awal. Oke, si gampang soal nomor 3. Next, selanjutnya soal nomor 4. Seorang atlet M melakukan pemeriksaan darah lengkap, didapatkan hasil sebagai berikut. Ini HB-nya sekian, PCV-nya sekian atau HCT-nya ini, red blood cell-nya sekian, white blood cell-nya sekian, lalu ada platelet-nya sekian. Nah, pada sediaan hapusan darahnya, hipokrom anisositosis dengan badan Pappenheimer dan beberapa sel blast. Berapakah MCV yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut? Wah, ini ceritanya udah panjang lebar ya. Tapi yang ditanyakan itu adalah MCV. Nah, jadi itulah perlunya saat ujian nanti langsung baca soalnya. Supaya kalian bisa langsung menentukan nilai MCV-nya itu berapa. Nah, ini MCV. Jika MCV dia pakai nilai HCT atau VCV-nya 40%. Oke, gitu. 40. Lalu per nilai RI-nya. RI-nya, red blood cell-nya jumlahnya 3,7 kali 10. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah 108. Iya, betul. 108. Selanjutnya, ini masih gampang. MCV, MCH, MCHC. Soal nomor 5. Seorang analis diminta melakukan perhitungan indeks eritrosit pada pasien yang didiagnosis menderita anemia defisiensi besi dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, MCV 68 FL. Nah, di sini udah ada beberapa soal yang udah diisi beberapa nilai normalnya. Back to soal. Nah, MCH-nya 22 pikogram. Nilai normalnya 27 per 31. MCHC sekian 29 gram per DL.
dengan nilai normalnya 32 per sampai 36 gram per TL. Kemudian analis melakukan konfirmasi hal tersebut dengan pemeriksaan sediaan hapusan darah. Nah, pada kasus di atas, gambaran kas apa yang terlihat pada penilaian 3S di sediaan hapus darah? Nah, 3S itu apa? 3S itu size, shape, dan styling. Jadi, ukurannya bagaimana, bentuknya bagaimana, dan warnanya bagaimana. Kita lihat. Ini untuk MCV-nya di bawah nilai normal. Enak ya kalau sudah ada nilai normalnya begini di sebelahnya, jadi kalian nggak perlu ngingat-ngingat lagi. Nah, ini di bawah nilai normal. MCHC-nya di bawah nilai normal. Karena semua di bawah nilai normal, jadi hipo dan mikro. Iya. Masih gampang. Lanjutnya next. Soal nomor 6. Seorang analis diminta melakukan pemeriksaan retikulosit dan hematokrit pada pasien yang didiagnosis menderita anemia hemolitik dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Retikulositnya 7% dan hematokritnya 20%. Nah, pertanyaan soal, pada kasus tersebut berapakah retikulosit sebenarnya? Nah, untuk mengetahui jumlah retikulosit sebenarnya ini pakai rumus HT yang terukur per hematokrit yang sebenarnya kali jumlah retikulositnya. Nah, paham kan ini hematokrit yang terukur, hematokrit pasiennya, terus ini hematokrit yang sebenarnya, dan kali retikulositnya. Nah, karena di sini tidak ada dia pasiennya laki-laki atau perempuan, kita pakai hematokritnya itu 45. Hematokrit yang sebenarnya 45%. Nah, kenapa 45? Karena yaitu di sini tidak diketahui laki-laki dan perempuannya. Jadi 45 itu masuk ke range laki-laki dan range perempuan. Nah, untuk hematokrit yang terukur 20 ya. Kali retikulositnya 7%. Nah, berapa nih? Jawabannya? Jawabannya adalah 3,1%. Jadi ingat rumus yang ini untuk mencari retikulosit sebenarnya. Oke. Lanjut. Nah, ini soal terakhir kita di video kali ini. Yuk, cus kita baca sama-sama soalnya. Seorang analis diminta melakukan pemeriksaan darah rutin pada pasien laki-laki usia 58 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan kadar hemoglobinnya 8 gram per mikroliter, jumlah leukositnya 22.000 sel per mikroliter darah, LED-nya 25 mm per jam, sediaan hapus darahnya ditemukan 25/12 dalam 100 sel leukosit. Nah, pertanyaan soalnya, pada sampel darah di atas, berapakah jumlah leukosit sebenarnya? Nah, untuk jawaban soal nomor ini, menurut kalian apa sih jawabannya? Nah, kalian bisa ketik tuh jawabannya di kolom komentar ya. Nah, untuk kalian yang mau tahu cara pembahasan soalnya bagaimana, kalian bisa langsung mengklik link di description box di bawah. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.